Mari kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah Ustadz Dr. Hartono, guru kita yang pada sore hari ini akan menyampaikan pula berada di tengah-tengah kita. Mari kita mulai saja. Kepada Ustadz Dr. Hartono, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudaraku jemaah Hizbul Al-Azhar rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat Rasulnya. Semoga senantiasa hari demi hari kita mengisi kehidupan ini dengan nilai positif untuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah menyampaikan kita semua pada tahun Islam pada setiap bentuk Hijriah. Mudah-mudahan kita punya keimanan, ketakwaan lebih baik daripada sebelumnya, dan kaji kita sore Kamis ini juga sebagai sebuah wujud komitmen aku di rumah untuk senantiasa semoga ke depan lebih eksis, lebih baik lagi dengan mengevaluasi apa yang telah dikerjakan untuk perbaikan umat ke depan. Perlu disadari bersama bahwa semacam ini memang banyak tantangan, banyak cobaan, perlu usaha, perlu perjuangan dari teman-teman, dan insya Allah Ustadz yakin bisa untuk melewati ini semua, karena antum semuanya kebanyakan dari kalangan muda yang semangatnya insya Allah luar biasa, dan semoga Ustadz support kali ini terus untuk perbaikan bagi umat. Oleh karena itu, judul yang diangkat pada kali ini merupakan peduli terhadap du'afa. Jadi memang nggak jauh ruang lingkupnya daripada bermain ruang lingkup khususnya aku peduli umat dan juga yang mau umumnya untuk mengetahui kita bersama. Secara tema mengambil tentang yakin. Ustaz di sini mengambil peduli terhadap du'afa, yang itu bagian dari du'afa secara umum. Karena mungkin keterkaitan yakin ini bisa saja berkaitan dengan Muharram. Insya Allah mulai Maulid ini sudah masuk 10 Muharram, besok juga tanggal 10 Muharram, yang dikaitkan banyak amal ibadah yang kita laksanakan ketika ini. Dan Allah izinkan pula Kamis sore hari ini juga kita memasuki hari ke-9 bulan Muharram, disebut dengan hari Tasyrik. Maka pun kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kalau hanya puasa sunnah 10 Muharram saja itu boleh, sunnah. Tapi lebih baik juga diawali dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Berkaitan dengan Muharram ini, Rasulullah SAW pada waktu itu yang pernah ditanya oleh orang yang ada pada waktu itu, katakan orang Yahudi. Orang Yahudi juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Ketika ditanya alasannya, karena dia umat Nabi Musa. Nabi Musa berhasil mengarungi Laut Merah daripada Raja Fir'aun yang ditenggelamkan ketika itu. Sebagai syukurnya dia melaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Hal itu diungkapkan oleh Yahudi kepada Rasulullah. Maka dia Rasulullah, aku dekat dengan Nabi Musa, aku lebih tahu. Rupanya karena Nabi sudah akrab itu Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Artinya di zaman Rasulullah ini puasa tanggal 10 itu dilaksanakan juga oleh umat Rasulullah. Kemudian juga mengajarkan juga ditambah dengan umpamanya 1 hari sebelumnya dengan Tasyrik ataupun sesudahnya. Mengapa hal itu dilakukan? Hal ini untuk juga membedakan dengan
puasanya umat Nabi Musa. Oleh karena itu juga disunahkan mulai tanggal 9, tepatnya hari Kamis, soalnya yang mudah-mudahan besok kita juga dengan puasa 10 Muharramnya. Nah, kita melihatnya momennya seperti itu, bukan melihat momennya puasa-puasa yang lain ataupun ibadah yang lain, apalagi besok 10 Muharram yang dikaitkan dengan katakanlah peristiwa Karbala, yaitu pembunuhan terhadap cucu Rasulullah yang namanya Husain. Kemungkinan di luar juga melaksanakan ini, tapi untuk diketahui Al-Azhar tidak melakukan itu. Termasuk pada tahun lalu pernah di salah satu kampus ini juga ada undang semacam itu, tapi Al-Azhar tidak mentolerirnya. Artinya beda garapan Al-Azhar ini terhadap hal semacam itu. Kalau ada tuntunannya seperti puasa atau ibadah yang lain sesuai Al-Quran dan Sunnah, insya Allah Al-Azhar mengikutinya. Berkaitan tentang peduli terhadap doa ini sebagai rujukan yang diambil, insya Allah mudah-mudahan kajian yang berbeda dengan sebelumnya. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 177. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was-sa'ilin wa fil riqab wa qamas salat wa atas zakat wal mufuna bi 'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Sadaqallahu. Arti dari ayat tersebut, Allah menyatakan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang meminta-minta, hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana iman yang benar itu, kemudian bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Di samping kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, ada ciri-ciri beriman, ciri-ciri bertakwa. Tapi ayat ini menjelaskan tentang keterkaitannya dengan peduli terhadap bermanfaat. Itu bagian dari kajian itu adalah terhadap anak yatim itu sendiri. Nah, menurut dalam riwayat sebab turunnya ayat ini, menurut Qatadah, Ibnu Qatadah berangkat bahwa pada waktu itu ada orang Yahudi, yaitu menganggap bahwa dalam ibadahnya itu menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani itu menghadap ke arah timur. Ini salah satu riwayat. Kemudian dalam riwayat yang lain, asbab turunnya ayat ini seperti yang diutarakan oleh Ibnu Hatim dari Abil Aliyah, mengatakan bahwa ayat ini tidak hanya turun kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi untuk semua umat, termasuk umat Islam. Ayat ini diterangkan bahwa kebaikan itu bukan sekedar menghadapkan muka ke arah timur dan barat seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani itu. Jadi lebih luas cakupannya daripada tafsiran atau menurut ulama yang sebelumnya. Kemudian diperjelas juga tentang makna ini tentang menghadapkan arahnya, yaitu tasawur. Artinya tidak hanya terpaku umat Islam khususnya di sini ketika beribadah kepada Allah menghadapkan wajahnya ke barat dan ke timur,
Tapi tasawuf, maksudnya tasawuf adalah bahwa kita beribadah kepada Allah itu persepsinya, pandangan hidup, perasaan, amalan dan perilakunya itu mempengaruhi setiap orang untuk melakukan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja terpaku kepada minal masyriq minal maghrib, tapi di mana saja umat Islam itu berada, tasawurnya adalah pendekatannya kepada Allah dan kepada yang lainnya. Jadi beda dengan orang Yahudi dan Nasrani yang arahnya hanya barat dan timur saja. Nah, sebagai penjelasan bentuk kebajikan yang dilakukan oleh orang-orang yang imannya kuat, imannya baik, dan orang yang bertakwa itu, pada ayat berikutnya dijelaskan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab Allah dan para nabi. Para Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat ini terlihat sekilas atau nampaknya tersurat itu penjabarannya berbeda dengan urutan rukun iman. Nah, di sini tertulis pertama beriman kepada Allah, kemudian yang kedua beriman kepada hari akhir. Nah, kalau secara urutannya itu iman kepada hari akhir itu urutan iman yang keberapa? Iman yang berapa? Kelima. Kalau secara urutan. Tapi di sini Allah menjelaskan tidak berurutan. Mungkin dalam hadis yang lain, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadar. Urutannya 6 secara berurutan. Tapi mengapa Allah di sini tidak mengurutkan? Nah, ini pertanyaan menarik. Yaitu setelah iman kepada Allah, kemudian hari akhir, yang nomor 5 ditarik ke nomor kedua, kemudian iman kepada malaikat, kitab Allah dan para nabi. Ini menarik untuk dikaji. Sebagai salah satu bentuk kajian mengapa iman kepada Allah itu dikaitkan hari akhir, ini banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang selalu mengkaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Hubungannya dekat. Di samping hubungannya dekat, prinsip ajaran Islam yang disampaikan oleh katakanlah jumlahnya para nabi itu sampai 124.000, katakanlah jumlah Rasul itu 313, kemudian Nabi dan Rasul itu jumlahnya ada 25, kemudian ada ulul azmi, Nabi dan Rasul itu ada 5. Itu ada prinsip yang satu, atau Imamul Anbiya wal Mursalin itu hanya satu, Nabi Muhammad sendiri. Prinsip ajaran Islam itu ada di nomor 1 dan nomor 2 itu. Sebagai salah satu bentuk penjelasannya, Rasulullah banyak bersabda yang mengaitkan iman kepada Allah dan hari akhir. Seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi maka yu'minu billahi, beriman kepada Allah dan hari akhir, dikaitkan keduanya. Kemudian dalam hadis yang lain juga demikian sama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Hadis-hadis yang lain juga begitu, mengkaitkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Sebagai bentuk jawaban yang lain, itu merupakan esensi ajaran Islam. Yang pertama tentang iman kepada Allah, ini yang harus dikuatkan. Ya, yang sampai saat ini pun kita iman kepada Allah itu hanya keterkaitan ibadah ritual saja, ibadah makhluk saja. Tapi ketika manakala kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan di antara kita itu merupakan Allah. Ketika kita menandatangani sebuah proyek,
yang tidak bismillah, lupa Allah itu ditinggalkan. Ketika seseorang itu mencari jodohnya, menjadi pendamping hidupnya, lupa dia untuk istighfar kepada Allah. Dia merasa dunia ini hanya milik dia berdua, yang lainnya kontrak, apalagi Allah, dia lupakan itu. Sehingga Ustadz ini banyak menemukan kasus, ini true story, banyak yang konsultasi sama Ustadz itu dari kalangan baik yang baru berumah tangga seumur jagung sampai yang sudah punya cucu. Mereka ini kebanyakan, terutama masyarakat DKI dan sekitarnya, 90% itu terjadi perceraian karena apa? Allah itu ditinggalkan. Artinya apa? Ketika mencari jodoh itu dia tidak istighfar. Ustaz tanya, Pak, Bu, waktu mau nikah dulu istighfar tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Dunia sudah milik dia berdua gitu ya. Yang ada nggak dibahas. Jadi harus ada auto di mana saja. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, hari akhir. Ini sering dilupakan juga. Kita tahu orang akan meninggal, tapi kita nggak banyak tahu tentang bagaimana itu kehidupan di akhirat kelak. Padahal ayat-ayat ini sangat banyak menjelaskan tentang hari akhir. Sangat banyak bagaimana itu kehidupan yang kekal abadi akhirat kelak itu. Cuma orang nggak banyak membedah itu. Cuma ketika saya pernah mencoba mengkaji di sini, masjid ini, mengkaitkan itu tentang hari akhir, tentang kematian juga, turun dari ceramah, kira-kira sama teman ini ada dibicarain oleh teman, udah siap apa? Dipikirnya saya siap mati gitu ya. Jadi bahasanya bicara itu disiapkan untuk mati aja. Tidak demikian, harus dikenali itu kehidupannya apa selama-lamanya di sana. Kita di dunia ini cepat singkat. Mengapa demikian? Satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia. Usia dunia baru 2015. Istilahnya usia akhirat baru 2 hari lebih sedikit. Katakan Allah kasih usia itu kepada kita, katakan 100 tahun. Itu artinya belum 1 jam akhirat. Artinya 100 tahun yang Allah berikan kepada kita itu sangat singkat. Kok kita nggak mengenali tentang iman kepada hari akhir itu? Malah diledekin ustaznya kayak mau mati duluan aja, atau kalau mau mati kayak udah pernah mati aja. Astagfirullah. Ya. Nah, Ustaz yang mengkaji itu setiap Sabtu dengan taklim ibu di bawah ini. Bila perlu juga dikaji oleh Al-Azhar dulu umat ini. Hikmah mengkaji itu adalah kita termotivasi untuk beribadah itu lebih maksimal. Kita termotivasi ketika sholat itu khusyuk ingat kepada Allah karena mengingat mau mati. Tapi kalau nggak bahas itu, ketika sholat ingatnya yang lain ya kan, asli itu. Kan udah teruji. Maaf saya mengaji itu dengan pengajian yang Sabtu pagi itu sudah 3 tahun ini belum selesai tentang yaumil akhir itu, tentang hidup sudah mati itu. Tapi ini banyak pun mengkaji seperti itu. Oke, jadi mengapa Allah kaitkan iman kepada Allah dari akhir dikaitkan itu prinsip inti daripada ajaran Islam itu sendiri. Baik, saya jabarkan berikutnya karena waktu juga. Dari penjelasan yang ikut kebajikan di antara di surah Al-Baqarah 177 4 ayat ini, yang jika dikecilkan kembali dikerucutkan ada pada poin nomor 1 dan nomor 2, maka perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Nah, di sini ada 9 item atau 10 item yang sebagai bentuk amalan aplikasi kita, wujud kita ini dikatakan iman yang terbaik dan ketakwaan yang sempurna. Di sini disebutkan apa? Amal yang nyata dengan pertama memberikan sebagai harta yang dicintai kepada kerabat dekat. Kemudian bantuan kepada anak-anak yatim. Yang ketiga pertolongan kepada fakir miskin. Keempat, bantuan kepada ibu sabil. Kelima, pertolongan kepada orang yang minta-minta. Keenam, memberikan harta pada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Ketujuh, mendirikan sholat dan memberikan zakat.
Kedelapan, menepati janji apabila berjanji. Kesembilan, bersabar dalam kesulitan, penderitaan, dan dalam perang. Jadi saudara sekalian, aplikasi dari Al-Baqarah 177 itu teraplikasi. Bagaimana caranya 9 item ini terlaksana? Saat ini juga muhasabah, kita introspeksi. Apakah kita sudah melaksanakan itu semua atau belum? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau sudah sebagian, alhamdulillah. Perlu ditingkatkan berikutnya pada item bentuk pengamalan Al-Baqarah ayat 177 ini. Insyaallah, mudah-mudahan sebaik kaji kita sehari ini kita fokus. Ini bisa saja dikatakan kajian tafsir gradual. Artinya gradual itu kajian ayat per ayat sudah dipahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sebagai bentuk insyaallah pengamalan surah Al-Baqarah ayat 177. Apa bentuk implementasinya? Bentuk implementasinya yang ke-9 ini Ustadz tuangkan dalam judul sore hari ini, yaitu apa? Sentralnya dari yang 9 atau 10 item ini, yaitu peduli kepada du'afa, peduli kepada orang yang lemah. Maksudnya ibadah makto, ritual spiritual yang kita lakukan itu harus terjawantahkan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat, terutama yang du'afa fuqara itu. Padahal ayatnya jelas. Padahal realitasnya tidak ada itu orang yang berinfak bersedekah itu jatuh miskin. Tahu itu. Tapi manakala berinfak bersedekah itu tidak banyak, ya kan? Sehingga dengan penyakit hati diantaranya tadi bakhil, bin pelit itu mengakibatkan itu tidak melaksanakan itu. Mungkin saja dalam persentase yang lain dia tidak tahu. Kalau tidak tahu persentasenya kecil, tapi kebanyakan bisa saja tidak memberikan. Sebagai tolong ukurnya dia. Contoh, bapak-bapak ini saudara-saudara punya dompet, ada isinya. Di situ ada nilai 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000, 10.000, ada 100.000. Itu sering terjadi di lingkungan kita ini. Itu kembali kepada penyakit hati kita masing-masing. Bagaimana untuk bisa mengendalikan itu, bahwa orang yang berinfak bersedekah itu akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemiskinan di Indonesia tidak akan bisa terjawab selagi kalau umat Islam ini tidak sadar betul untuk dapat mengendalikan diri dia sendiri untuk berinfak lebih besar lagi. Tapi nyatanya dia tahu ayat itu dia dilipat gandakan karena kebutuhan itu. Ketika dijelaskan, umpamanya kamu dikasih jajan 50.000 rupiah, infak 10.000, yang lainnya 40.000. Ya, aku ini kegiatannya programnya bapak-bapak yang belum tahu sangat luar biasa. Pas saya kebetulan, saya selaku auditor ketika itu, saya audit, ya, ini kegiatannya kreativitas anak-anak muda yang sangat luar biasa. Kemarin ada wisuda NGI ya, itu juga dari jumlah Indonesia sekian banyak ini yang tadinya pengangguran bapak-bapak sekalian diciptakan dalam waktu 1 semester siap kerja, bayangkan itu. Tapi dibayangkan dengan seluruh masyarakat Indonesia ini belum cukup, istilahnya baru 1 banding 1000. Jadi masih jauh perkembangan itu, perlu disupport oleh bapak-bapak sekalian supaya maaf menginfakkan sedekah itu tadi tepat sasaran, daripada maaf juga ngasih sedekah di pinggir jalan. Itu kan dikoordinir kondisi itu. Lalu ini nggak punya kaya raya ya. Itu dijadikan sebagai profesi. Tapi yang tepat sasaran itu tadi, ya lembaga yang resmi, lalu disalurkan pendanaan kita supaya lebih tepat sasaran. Itu saja yang saya sampaikan kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama-sama sebagai bentuk hijrah kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Alhamdulillah, materi pertama yang sudah Ustaz sampaikan. Menginjak materi yang kedua, yaitu tanya jawab. Kami persilakan pada jamaah sekalian, jika mungkin Mas ada ganjelan atau mungkin ingin bertanya, kami persilakan. Silakan. Ustaz, saya mau tanya tentang nomor 8, menepati janji apabila berjanji.
Maksud janji di sini apakah dia pada waktu itu berjanji sebagai pejabat diamanahkan, maka dia harus melaksanakan amanah itu. Dia memprogramkan dalam programnya dalam jangka 100 tahun ke depan, ini loh yang harus dilaksanakan. Itu janji, promise. Kemudian dalam jangka 1 tahun ini program yang harus dilaksanakan, promise. Tapi manakala katakanlah sudah 100 tahun lalu tidak terlaksana, ya tentunya dengan unsur kesengajaan itu hanya promosi saja ketika itu, berarti dia tidak menepati janji. Itu secara kelembagaan. Ataupun secara pribadi juga demikian. Ya, tentang janji dia mungkin kepada keluarganya, kepada anak ataupun kepada istri. Seperti kepada anak, jika kamu naik kelas maka ayah akan berikan ini. Itu janji. Ketika janji seperti itu, dia harus ditepati. Seandainya tidak ditepati, maka si anak itu pun akan menagih janjinya dari orang tua. Manakala orang tua tidak menepatinya, itu akan terekam di dalam hati dan pikiran anak itu terhadap janji yang orang tua ucapkan kepada anaknya semacam itu. Jadi janji yang tidak ditepati itu salah satu juga keterkaitan sifat-sifat munafik. Tapi di sini sebagai ciri orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa itu selalu menepati janji apabila dia berjanji. Itu antara penjelasan garis besar. Untuk sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian berakhirlah pengajian pada sore hari ini, pengajian Senin Kamis di pada hari Kamis. Dan mari kita bersama-sama kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selama Alayat Duluman, mohon maaf atas kelebihan dan kurangannya. Akhirul kalam dan wal qalam wa masturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.